Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akila Trisnani Salsabila, NIM 22040422. Saya akan mempresentasikan hasil dari bahan ajar materinya tentang perbewokasan dari kelompok 8. Dan di sini ada keterangan dan kearifan lokal, ada CP, TP, dan ATP. CP sendiri yaitu peserta didik mampu memahami keterkaitan antara manusia, lingkungan, dan budaya melalui pengamatan terhadap fenomena sosial, tradisi, dan peristiwa sejarah lokal. Mereka dapat menjelaskan perkembangan budaya masyarakat dari masa ke masa serta pentingnya menjaga dan melestarikan warisan budaya seperti tradisi perbewokasan sebagai identitas bangsa. Dan di sini ada TP. TP-nya ada 3, yaitu yang pertama, peserta didik mampu mengenali informasi dari berbagai sumber mengenai asal-usul dan sejarah tradisi rebokasan. Dan yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi unsur-unsur budaya dan nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi rebokasan. Dan yang terakhir, peserta didik mampu menjelaskan peran masyarakat dan menjadi melaksanakan tradisi rebokasan. Dan selanjutnya di sini ada ATP. Pertama, peserta didik mampu mengenali informasi dari berbagai sumber mengenai asal-usul sejarah tradisi rebokasan. Yang pertama, siswa menonton video dan membaca teks sejarah rebokasan. Yang kedua, siswa diskusi awal apa yang kamu ketahui tentang rebokasan. Dan yang ketiga, peserta didik mampu mengidentifikasi unsur-unsur budaya dan nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi rebokasan. Dan yang keempat, siswa membaca sumber lokal atau wawancara dengan orang tua, guru, atau tokoh budaya tokoh adat. Dan yang kelima, siswa menyusun daftar unsur budaya, pakaian, makanan, ritual, nilai, gotong royong juga. Peserta didik mampu menjelaskan peran menjaga dan melestarikan tradisi rebokasan. Siswa simulasi cerita tentang bagaimana menjaga tradisi rebokasan. Dan yang terakhir, siswa membuat komik pendek atau cerita bergambar tentang anak yang ikut melestarikan rebokasan. Dan di sini ada asal-usul rebokasan. Dan ini rebokasan juga dikenal sebagai rebokasan adalah tradisi yang dilaksanakan pada hari Rabu terakhir bulan Safar dalam kalender Hijriah. Tradisi ini dipercaya sebagai upaya untuk menolak bala atau musibah yang dipercaya turunkan pada hari tersebut. Makna rebokasan berarti hari Rabu dalam bahasa Jawa. Wekasan atau pungkasan berarti terakhir atau penghabisan. Tradisi rebokasan melalui beberapa versi asal-usul. Versi Syekh Maulana Malik Ibrahim. Tradisi ini berasal dari ajaran Syekh Maulana Malik Ibrahim yang memberikan petunjuk kepada muridnya Syekh Jamaluddin Malik untuk mengadakan upacara adat rebokasan. Dan yang kedua, ada versi Keraton Mataram. Ada juga meyakini bahwa tradisi ini muncul pada masa Keraton Mataram sebagai upaya menolak wabah, penyakit, dan melanda wilayah tersebut. Versi Kiai Walid menyebutkan bahwa tradisi rebokasan berasal dari seorang kiai bernama Kiai Walid dari Wonokromo, Yogyakarta, yang dikenal memiliki kelebihan dalam ilmu agama dan pengobatan. Dan versi yang bulan Safar, ulama menyebutkan bahwa pada bulan Safar Allah menurunkan berbagai macam penyakit dan kesialan, sehingga tradisi rebokasan dilaksanakan untuk memohon perlindungan dan keselamatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tradisi ini memiliki akar sejarah yang berkaitan dengan proses penyebaran Islam di Nusantara dan dipercayai sebagai hari untuk menolak bala dan musibah. Awal mula tradisi ini muncul seiring dengan penyebaran agama Islam di Indonesia. Masyarakat Jawa pada masa itu meyakini bahwa hari Rabu
terakhir dalam Syawal sebagai hari Naas yang berasal dari kepercayaan lama kaum Yahudi. Peran Wali Songo menyebar Islam di Jawa, kemudian mengaitkan kepercayaan tersebut dengan ajaran Islam. Ringkasan acara Rebo Wekasan. Rebo Wekasan dimulai dengan persiapan acara dengan mulai membersihkan lingkungan rumah dan tempat acara, menyiapkan makanan tradisional seperti apem, tumpeng, lauk, dan juga sesajen-sesajen. Acara yang kedua yaitu kegiatan tahlil dan doa bersama untuk mendoakan para ahli. Biasanya dilakukan di pagi hari, lokasinya makam tokoh agama atau leluhur. Dan acara yang ketiga yaitu pensucian diri dan simbol tolak balak, biasanya dilaksanakan di sendang, sungai, atau sumber mata air. Dilakukan di pagi hingga siang hari. Acara yang keempat yaitu membaca Yasin, tahlil, dan doa Rebo Wekasan. Biasanya dilaksanakan di masjid, lenggar, atau rumah tokoh agama. Biasanya dilakukan di siang menjelang sore. Setelah doa bersama dilanjut dengan pembagian berkat makanan dikemas dan dibagikan kepada warga, simbol berbagi rezeki dan mempererat tali silaturahmi. Acara yang kelima yaitu pegelaran seni dan budaya. Waktu dilaksanakan biasanya itu sore hingga malam. Jenisnya biasanya tarinya adalah trok, pencak silat, musik tradisional, kirap budaya. Acara yang keenam dan yang terakhir yaitu penutupan acara, pembacaan hamdalah, dan pengumuman penutupan masyarakat kembali ke rumah masing-masing. Tujuan Rebo Wekasan, tujuan utama dari tradisi Rebo Wekasan adalah untuk memohon perlindungan, keselamatan, dan berkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menolak segala bentuk bala atau musibah yang mungkin terjadi. Ya, begitu sejarah-sejarah tentang Rebo Wekasan. Saya akan mencuplik video sedikit tentang Rebo Wekasan. You think I don't wanna run to you, but there are mountains, and there are doors that we can walk through. I know you're wondering why, because we're able to be you and me within these walls. But when we go outside, you're gonna wake up and see that it was hopeless after all. Setelah melihat video Rebo Wekasan, anak-anak diwajibkan untuk mengerjakan LKPD yang telah kami sediakan, yaitu ada apa itu tradisi Rebo Wekasan, dilaksanakan pada bulan apa tradisi Rebo Wekasan itu, dan yang ketiga apa saja yang biasanya dilakukan saat tradisi Rebo Wekasan, dan yang keempat mengapa masyarakat melakukan tradisi Rebo Wekasan. Seperti itu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.